Seorang diplomat top Iran yang berbasis di Inggris menilai jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berniat menjebak negara-negara Barat ke dalam Perang Timur Tengah. Jika hal itu terjadi, konsekuensi yang ditimbulkan akan serius bagi dunia. Hal ini disampaikan oleh diplomat Sayyid Mehdi Husseini Matin. Pandangan itu disampaikannya setelah Iran melancarkan serangan udara kepada Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Matin memperingatkan jika Israel membuat kesalahan lagi dengan menyerang Iran, maka balasan dari Iran akan lebih kuat. Bahkan kerusakan yang ditimbulkan akan jauh lebih besar. Sementara baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa mengisyaratkan akan menjatuhkan sanksi kepada Iran atas serangannya terhadap Israel. Matin pun berpendapat bahwa negara-negara Barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah. Tindakan itu akan membuat Washington meninggalkan kawasan tersebut. Sementara perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Matin meyakini Iran telah mempertimbangkan tindakannya dengan sangat hati-hati, bahkan mengetahui ada sebuah jebakan. Namun menurutnya jebakan itu tak berlaku bagi Iran. Ia berpandangan negara-negara Barat dan sekutu Israel saat ini ditarik oleh Zionis ke dalam perang total di Timur Tengah. Dalam waktu dekat, mereka dimungkinkan tak dapat mengendalikan konsekuensinya. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh Arrow. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Angkatan Laut Iran melakukan pengawasan terhadap kapal komersial Iran ke Laut Merah. Tindakan ini dilakukan merespon sikap Israel yang disebut akan melakukan serangan balasan. Dikutip dari The Times of Israel, kabar ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Laut Shahram Irani. Selangkah ini menyusul serangan langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Saat itu ratusan rudal dan drone Teheran diluncurkan sebagai pembalasan atas dugaan serangan Israel terhadap kompleks diplomatik Iran di Damaskus. Saat ini, Iran tengah bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan Israel. Irani menyebut Angkatan Laut sedang menjalankan misi untuk mengawal kapal komersial Iran ke Laut Merah. Mereka juga menempatkan fregat Jamaran di Teluk Aden. Selain mengawal kapal komersial Iran, Komandan Angkatan Laut itu juga menyebut Teheran siap mengawal kapal negara lain. Diketahui Laut Merah telah mengalami gangguan signifikan terhadap pelayaran tujuan Israel karena serangan dari kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran. Pada 13 April, Garda Revolusi Iran menyita sebuah kapal kontainer berbendera Portugis yang menurut Teheran terkait dengan Israel. Setelah sebelumnya dilakukan penarikan tentara besar-besaran, Israel kini kembali mengirim pasukannya ke Gaza Utara. Namun sejumlah pasukan pendudukan terluka parah karena mendapat serangan dari kelompok militan Palestina Hamas. Pada Selasa 16 April 2024, tank-tank Israel kembali menyerang sejumlah wilayah di jalur Gaza Utara. Sementara pesawat-pesawat tempur melakukan serangan udara terhadap Rafah di selatan wilayah tersebut. Akibat serangan itu, sejumlah warga terbunuh, ada pula yang terluka. Di wilayah Beit Hanon dan Jabaliyah di utara Gaza, internet juga dipadamkan. Tank-tank maju ke Beit Hanon dan mengepung beberapa sekolah tempat keluarga-keluarga pengungsi berlindung. Di hari yang sama, seorang prajurit unit komando Soldag Angkatan Udara Israel dikabarkan terluka parah.
Dikutip dari The Times of Israel, insiden ini terjadi setelah pasukannya bertempur melawan Hamas di Beit Hanon pada Rabu 17 April pagi. Saat itu, Angkatan Udara Israel menyerang lebih dari 40 sasaran di jalur Gaza selama sehari terakhir, termasuk peluncur roket yang disiapkan untuk menyerang Israel. Peluncur roket yang sudah disiapkan dihancurkan di jalur Gaza Tengah, tempat IDF melakukan operasi tepat melawan Hamas. Hamas pun mengakui telah menembak tentara tersebut dalam serangan penembak jitu. Media Israel membantah klaim pasukan pendudukan Israel tentang kerusakan akibat serangan Iran pada Minggu 14 April 2024. Disebutkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada yang diungkapkan oleh tentara Israel. Militer Israel diduga tak melaporkan rincian mengenai serangan Iran terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina secara gamblang. Hal ini disampaikan oleh Ori Fialkov, seorang peneliti yang berspesialisasi dalam perang Israel. Fialkov menyebut Iran meluncurkan sekitar 185 drone Shahed 136. Lebih lanjut, Fialkov menduga Iran tak menggunakan semua jenis rudalnya selama operasi ini. Pasukan Iran menurutnya menyerang 3 pangkalan utama Zionis. 3 pangkalan itu ialah Pangkalan Hermon, Pangkalan Nevatim, dan Pangkalan Ramon. Namun, militer pendudukan Israel mengklaim bahwa hanya Pangkalan Udara Nevatim yang mengalami kerusakan ringan. Fialkov lantas memberikan analisisnya terkait serangan Iran, salah satunya kerusakan Pangkalan Hermon. Ia mengungkapkan bahwa analisis gambar yang dipublikasikan oleh IDF menunjukkan bahwa sebuah drone Iran berhasil menembus area Hermon dan menghantam jalan di sana. Analisanya itu membantah pernyataan juru bicara IDF Hagari. Hagari menyebut bahwa sebuah rudal atau pecahan intersepsi mendarat di jalan tersebut. Bahkan tak ada drone yang menerobos wilayah udara yang diduduki. Fialkov menyatakan bahwa tingkat intersepsi rudal Iran adalah sekitar 84%. Presentasi itu tak sebanding dengan klaim Israel yang menyebut berhasil mencegat 99% rudal Tehran. Militer Iran melakukan parade senjata pada Rabu 17 April 2024 saat hubungan dengan Israel memanas. Senjata yang dipamerkan mulai dari drone, rudal balistik jarak jauh, hingga pasukan angkatan bersenjata Iran. Beginilah penampakan sejumlah senjata yang dipamerkan militer Iran. Dikutip dari Al Arabiya, senjata-senjata itu diangkut menggunakan mobil militer. Terlihat beberapa jenis drone seperti drone Ababil, Arash, dan Muhajir, serta rudal balistik jarak menengah Desful dan sistem rudal pertahanan udara S-300. Langkah Teheran ini diduga untuk menunjukkan ke musuh bahwa mereka siap menerima tanggapan apapun dari Israel. Presiden Iran Ibrahim Raisi memberikan peringatan tindakan sekecil apapun dari Zionis akan dibalas jauh lebih besar. Bahkan respon yang diberikan Teheran akan lebih sengit dan berdampak parah. Hal serupa juga diungkapkan Komandan Angkatan Udara Iran Hamid Fahedi. Ia memperingatkan musuh-musuh Iran agar tidak melakukan kesalahan strategis. Tentara Israel mengklaim berhasil menakis 99% rudal dan drone Iran pada Minggu 14 April 2024. Namun, klaim itu dinilai tak benar oleh seorang pakar militer rezim Zionis, Ori Fialkov. Kepada surat kabar Ma'arif, Fialkov mengakui bahwa Iran sukses menghantam 3 target di dalam Israel. Menurut Ori Fialkov, target pertama adalah Pangkalan Udara Nevatim, Pangkalan Udara Ramon, dan target ketiga adalah Pangkalan Radar di Gunung Hermon. Dikutip dari Pars Today, pakar militer Israel ini menyinggung laporan stasiun televisi. Disebutkan bahwa 9 rudal Tehran menghantam 2 pangkalan udara Israel, 5 di Nevatim, dan 4 di Ramon. Pernyataan Fialkov ini membantah klaim IDF yang menyebut hanya 7 rudal Iran yang menembus pertahanan udara Israel. Selain itu, jubir militer Israel mengklaim tidak ada satupun drone dan rudal Iran yang berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Bahkan disebutkan tak ada satupun rudal masuk ke pangkalan radar Hermon. Akan tetapi setelah video-video serangan dipelajari, terungkap drone Iran berhasil menembus pertahanan udara Israel dan menghantam pangkalan.
Sebelumnya, militer Israel juga menyebut bahwa Iran tak mampu menyerang hanggar, gudang, atau pusat komando pangkalan udara Ramon. Namun, kenyataannya hasil analisa menyebutkan 5 rudal menghantam gudang. Selain itu, sebuah pusat pemeliharaan dan beberapa titik lain di sekitar pangkalan Ramon juga terkena serangan rudal. Israel tampaknya tak menghiraukan saran negara-negara sekutunya agar tak membalas serangan Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa militernya akan tetap membalas tindakan Teheran. Pengumuman itu dibuat setelah Netanyahu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron dan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock. Netanyahu menolak saran dari Inggris dan Jerman untuk menahan diri agar tidak membalas Iran. Diakui Netanyahu, ada beberapa negara yang menghubunginya dan menyarankan agar tidak membalas serangan balasan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, PM Israel itu pun mengaku menghargai upaya tersebut. Namun ia tetap pada pendiriannya dan menolak saran tersebut. Dikatakannya, Israel akan membuat keputusan sendiri mengenai tanggapan terhadap Iran. Yonis disebutnya akan melakukan segala yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena mengaku telah berbicara dengan PM Netanyahu dan negara Timur Tengah lainnya yang meminta agar negara-negara itu tak terjerumus dalam ketegangan yang hasilnya tidak bisa diprediksi. Sementara Iran dengan tegas mengatakan tak akan tinggal diam jika Israel kembali berulah. Pemimpin Teheran menyebut balasan yang akan dilayangkan pihaknya jauh lebih beresiko. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.